Informasi mengenai waktu ya dalam kita berkomunikasi atau berbahasa, itu selain soal menunjukkan atau mendeskripsikan waktu, kita juga biasanya membutuhkan yang namanya deskripsi frekuensi ya, atau mendeskripsikan seberapa sering atau berapa kali suatu hal itu terjadi atau suatu aktivitas itu kita lakukan. Makanya di awal kita belajar bahasa Inggris juga sangat penting untuk kita mengenal dan menggunakan ya latihan untuk menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris terkait dengan frekuensi. Sekarang kita mulai bagi dulu ya frekuensi ini menjadi 3. Tidak pernah sama sekali, kemudian pernah sekali atau beberapa kali, kemudian selalu. Nah, ini bahasa Inggrisnya yang tidak pernah tuh never. Ya, kalau ditanya, sering nggak berenang gitu kan? Atau pernah nggak berenang? Atau berenang berapa kali dalam setahun misalnya? Nah, kalau saya orangnya nggak pernah berenang, ya udah jawabannya never. Atau kalau dalam kalimat, I never swim, gitu ya. Saya nggak pernah berenang. Nah, satu lagi, always. Always itu selalu ya. Lawannya persis oposisinya yang tidak pernah tadi kan, dia selalu. Justru dia terus-terusan pasti melakukan aktivitas itu atau suatu kejadian itu terus-terusan terjadi. Misalnya pertanyaannya, berapa kali sih ada pesta kembang api misalnya di Jakarta gitu. Nah, terus misalnya, pesta kembang api itu terus-terusan selalu ya. Ya kita jawabannya always. Kalau misalnya kita bahasa Inggriskan satu kalimat ya, there is always a firework party misalnya kan, pesta kembang api gitu. Tapi pesta kembang api bisa macam-macam juga ya diartiin ya, karena itu suatu istilah kan, bahkan bisa dikasih nama gitu misalnya eventnya. Ya kalau dikasih nama misalnya pesta kembang api gitu dalam bahasa Indonesia, maka kita nggak terjemahkan. Jadinya dalam kalimat, there is always a pesta kembang api in Jakarta. Nah sekarang yang di tengah nih ya, kalau kita pernah sekali, itu bahasa Inggrisnya apa istilahnya? Sekali itu istilahnya once. Nah ini adalah modifikasi dari numeral ya, dari angka gitu kan. Misalnya angka 1, one itu kalau menunjukkan frekuensi kita ganti jadi once. Kemudian kalau 2, two ya, itu jadi twice. Kemudian kalau 3, itu kan three, dia jadi thrice. Tapi setelah 4 dan seterusnya ya, 4, 5, 6 seterusnya, itu tinggal ditambahkan times aja. Jadi misalnya 4 times. Atau kalau 5 kali, 5 times. 6 kali, 6 times. 7 kali, 7 times. Dan seterusnya. Nah itu kalau kita mau menyebut secara persis ya, berapa kali. Sekarang kita coba lihat beberapa contoh dikit untuk penggunaan konsep beberapa kali gitu kan. Atau sekali dan beberapa kali. Once, twice, thrice, dan seterusnya. Misalnya kita mau bilang bahwa saya nonton YouTube 2 kali sehari. Maka kita bahasa Inggriskan menjadi I watch YouTube twice a day. Nah ini penting konsep belakangnya ya. Jadi kan kalau dalam bahasa Indonesia kan kita sehari itu satu kata jadinya kan. Sehari. Atau kalau kita 2 kali seminggu, seminggu juga jadi satu kata. Kalau dalam bahasa Inggris enggak, dia kepisah. Jadi ya, artikel tuh ditambahkan dengan satuannya tadi kan. 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan dan seterusnya. Jadi kalau sehari a day, kalau seminggu a week, kalau sebulan a month dan seterusnya. Dalam contoh lain misalnya kita bersihin toko kita 3 kali seminggu. Nah di kalimat bahasa Inggrisnya menjadi we clean our store thrice a week. Ya kan, 3 kali seminggu. Atau contoh berikutnya lagi, misalnya kita melakukan pembelian ulang atau restock gitu, penambahan stok untuk barang-barang di toko kita, itu misalnya 4 kali dalam 1 tahun. Maka di bahasa Inggris kan menjadi we do restock 4 times a year, ya kan, setahun ya kan, a year. Oke, nah itu ya konsep setahun, seminggu, sehari itu tinggal diganti-ganti doang. Oh iya, bedanya gini, kalau satu tadi kan pakai ya, a week atau a day. Nah, kalau lebih dia nggak pakai lagi dong ya, karena itu kan konsepnya sebuah. Jadi kalau lebih dari satu, misalnya lebih dari 1 hari, dia jadinya nggak pakai tapi pakai in. Misalnya kita bilang kita nonton YouTube-nya 3 kali dalam 2 hari. Maka kalimatnya menjadi I watch YouTube thrice in 2 days. Selain in bisa juga pakai every ya, setiap 2 hari juga bisa. I watch YouTube thrice every 2 days. Atau misalnya kita berenang 4 kali dalam 2 minggu gitu, ya maka kita bisa bilang I swim 4 times every 2 weeks. Atau
I swim 4 times in 2 weeks. Seperti itu ya, konsep penggunaan berapa kali melakukan sesuatu atau terjadinya suatu kejadian. Tapi kalau kita nggak mau persis banget nyebutin berapa kali, tapi kita mau ngasih tahu terjadi beberapa kali tapi jarang gitu ya. Nah itu bisa ada istilahnya gitu kan. Untuk istilah jarang di bahasa Inggris kan itu menjadi rarely atau seldom. Nah lebih gampang yang mana? Yang nyamannya aja ya. Rarely atau seldom itu sama-sama berarti jarang. Ya kalau misalnya kita mau bilang saya jarang mandi, ya bahasa Inggrisnya I rarely take a shower atau I seldom take a shower. Ya, saya jarang mandi. Nah, kalau misalnya kita mau lagi-lagi nggak nyebutin persis berapa kali, tapi sering. Nah, sering ada bahasa Inggrisnya, yaitu often atau frequently. Ya, kalau misalnya kita mau bilang saya sering mandi, maka kita bilang I often take a shower atau I frequently take a shower. Nah, ini adalah kosakata-kosakata untuk menunjukkan frekuensi. Gimana kalau kita mau bilang bahwa ini kesekian kalinya saya melakukan ini misalnya, atau ini kesekian kalinya suatu kejadian terjadi. Nah, kalau ini sama dengan konsep ordinal ya pada dasarnya. Intinya bicara kesekian kali gitu kan, kesekian. Nah, itu selalu pakai ordinals. Jadi kalau misalnya kita baru pertama kali, nah maka kita nyebutnya first. This is the first time. Misalnya ini pertama kali saya mandi. This is the first time I take a shower. Nah kalau misalnya ini kedua kalinya saya mandi, this is the second time I take a shower. Kalau ini ketiga kalinya, this is the third time I take a shower. Kalau ini keempat kalinya, this is the fourth time I take a shower. Gitu ya, dan seterusnya. Intinya kalau kesekian kali itu selalu pakai konsep yang namanya kesekian, itu selalu pakai konsep ordinals. Itu tadi untuk keterangan-keterangan frekuensi maupun keterangan ini kali keberapa kita melakukan sesuatu atau ini kali keberapa ada suatu hal itu terjadi.